Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun Bapak dosen yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk bisa mempresentasikan PPT saya mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam masa Andalusia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja membahas yang pertama, yaitu pendahuluan Andalusia sebagai pusat peradaban. Yang pertama yaitu latar belakang penaklukan. Islam masuk semenanjung Liberia pada tahun 711 Masehi oleh Tariq Ibnu Ziyad, menaklukkan sebagian besar wilayah dari kekuasaan Visigoth. Terbentuknya pemerintahan Islam di bawah dinasti Umayyah di Cordoba. Islam membangun kota-kota maju, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan universitas atau Cordoba Center. Selanjutnya yaitu signifikansi dalam sejarah dunia. Andalusia menjadi mercusuar ilmu, seni, dan toleransi, berkontribusi besar pada kebangkitan Renaissance Eropa. Yang selanjutnya yaitu periode emas pendidikan Islam di Andalusia, pusat inovasi dan ilmu pengetahuan. Masa kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Pada tahun 756 Masehi, Emirat Cordoba didirikan oleh Abdurrahman I. Pada tahun 929 Masehi, proklamasi kekhalifahan Abdurrahman III menyatakan diri sebagai khalifah. Pada tahun 929 sampai 1031 Masehi, yaitu merupakan periode emas, pusat kekuasaan budaya dan ilmu. Pada tahun 1031 Masehi, abolisi fragmentasi taifah, peran khalifah dan penguasa. Khalifah seperti Abdul Ar-Rahman III menjadi patron utama, pembiayaan lembaga pendidikan dan menarik ilmuwan, mendorong perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Di sini juga ada kota-kota pusat pendidikan, yaitu Cordoba sebagai ibu kota menjadi pusat intelektual terkemuka. Kota-kota lain di Andalusia juga berkembang sebagai sentra pendidikan Islam. Puncak kejayaan ilmu pengetahuan yaitu kemajuan pesat di berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat menjadikan Andalusia menjadi mercusuar pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu kontribusi Andalusia terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu inovasi dalam metodologi pengajaran. Sistem pendidikan Andalusia menonjol karena keterbukaan dan toleransinya, mendorong penalaran rasional dan pemikiran kritis di kalangan pelajar. Ini mencakup metodologi pengajaran yang inovatif. Yang selanjutnya yaitu pengembangan disiplin ilmu baru. Ilmuwan Muslim di Andalusia membuat kemajuan signifikan, mengembangkan disiplin ilmu baru di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Yang ketiga yaitu ada penerjemahan karya-karya klasik. Di sini berpusat pada ilmu di Andalusia aktif menerjemahkan dan melestarikan karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Ini menjadi jembatan penting untuk transmisi pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap Renaissance Eropa, yaitu kontribusi intelektual Andalusia memainkan peran krusial dalam kebangkitan Renaissance di Eropa. Pengetahuan dari Andalusia memicu renovasi intelektual di Barat. Yang selanjutnya yaitu adalah institusi pendidikan dan kurikulum di Andalusia. Yang pertama yaitu ada masjid sebagai pusat pendidikan awal, pusat ibadah dan pengajaran awal membentuk dasar ilmu agama dan keilmuan. Yang kedua yaitu ada madrasah dan universitas atau jamiah.
pengembangan institusi formal seperti madrasah dan universitas, contohnya Universitas Sheffield. Yang ketiga yaitu perpustakaan dan fungsinya. Perpustakaan besar didukung institusi penterjemah, berfungsi sebagai penyimpan dan penyebar ilmu. Dan yang selanjutnya adalah materi dan kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu pedoman untuk menghasilkan manusia sempurna. Yang kedua yaitu mencakup materi ajar, metode, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu integrasi nilai spiritual, moral, dan intelektual. Yang keempat yaitu materi Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang selanjutnya yaitu adalah tokoh-tokoh penting dan warisan intelektual. Filosof dan ilmuwan terkemuka yang pertama yaitu ada Ibnu Rushd. Dia sangat terkenal dengan filosofinya, kedokteran, dan ahli hukum atau filsafat Aristoteles. Yang kedua yaitu ada Ibnu Hazm, yaitu berpusat pada polimatik, ilmu hukum, trilog atau penyair. Warisan karya-karya ilmiah, karya monumental seperti kitab Al-Filahah oleh Ibnu Al-Awam di bidang pertanian serta kontribusi di matematika, astronomi, dan kedokteran. Yaitu pengaruh global pemikiran Andalusia, yaitu menginspirasi peradaban Eropa keluar dari zaman kegelapan melalui penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peran wanita dalam pendidikan di sini juga tidak kalah penting. Wanita di Andalusia turut berkontribusi sebagai cendekiawan, penyair, dan guru, memperkaya lingkungan intelektual masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan atau refleksi dan relevansi masa kini. Pelajaran dari kemajuan pendidikan Andalusia yang pertama yaitu integrasi holistik ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan pemikiran kritis. Yang ketiga yaitu ada inklusi dan keragaman budaya. Yang keempat yaitu ada peran sentra pusat-pusat pembelajaran. Relevansi masa kini yang pertama yaitu adalah model untuk pendidikan multidisiplin. Yang kedua yaitu ada inspirasi untuk kolaborasi global. Yang ketiga yaitu ada untuk pentingnya toleransi antar budaya. Yang keempat yaitu peningkatan literasi dan penelitian. Demikianlah PPT yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan kepada dosen saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.